Tuhan Allah kami, Bapa di surga, pencipta langit, bumi, laut, beserta isinya. Kami memuji kebesaran-Mu, Kau Allah yang Maha Ada, yang menjadikan sorga, langit, dan bumi. Dan Engkau juga ada saat yang sama pada hari ini, di sorga, di langit, dan di tempat ini. Kami bersyukur punya Allah yang menjadi Bapa bagi kami, seperti Engkau yang tidak ada duanya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Untuk itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, bimbinglah kami senantiasa ke jalan kebenaran-Mu, menuju kehendak Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita kembali bisa beribadah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan nas yang akan kita bahas hari ini terambil dari kitab Yakobus pada pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oh, luar biasa. Tema kita adalah hikmat yang dari atas. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, bicara tentang hikmat. Apa itu hikmat? Dalam definisi yang saya pegang, hikmat itu adalah kecerdasan. Satu kemampuan untuk mencapai hasil. Itulah hikmat. Dan itu dimulai dari sebuah menyusun rencana kerja, rencana kegiatan, rencana apa yang akan kita lakukan, hingga rencana itu kita susun dengan baik dan benar, karena ada hikmat. Kemudian dari rancangan yang kita susun dengan baik di dalam hikmat dari Tuhan, maka kita akan mencapai hasil yang baik juga. Itulah hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak mau mendapat hikmat? Kebalikannya pasti disebut bodoh. Tapi siapa yang mau mendapatkan hikmat, maka saya berkata orang itu pasti berprestasi dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang unggul dalam hidupnya. Saya kasih contoh, Yosua bin Nun adalah orang yang salah satu dari kurang lebih 2 juta pria yang hadir keluar dari tanah Mesir. Yang lain sudah pada meninggal, orang-orang pintar, orang-orang yang merasa kuat, gagah, suku-suku kepala-kepala suku adat, mereka sudah pada meninggal. Karena apa? Begitu pemberontakan yang mereka lakukan sehingga Tuhan marah. Tapi Yosua adalah salah seorang yang memiliki hikmat, yang oleh Tuhan dia terus belajar dan patuh dan tunduk. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan untuk menjadi orang yang seperti Yosua itu tidaklah mudah. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin menjadi seperti Yosua, maka mintalah hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Dalam Yosua 34 ayat 9 dikatakan dia penuh dengan roh kebijaksanaan, sehingga dia dapat memimpin umat itu menggantikan Musa
Karena dalam perjalanan yang sudah terjadi itu begitu menakutkan sekali. Tantangan yang hebat dan tidak mudah membawa umat yang begitu besar dan banyak di dalam perjalanan di padang gurun ke tanah perjanjian yang Tuhan mau tunjukkan bagi mereka. Maka dibutuhkan hikmat, karena itu Musa berdoa untuk dia dan ditumpang tanganlah dia, didoakan, maka Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin umat itu hingga tiba di tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita karena saya mendapatkan pengertian begini. Hikmat dunia, kata Alkitab, dan hikmat Tuhan. Mana yang kita pilih? Ada begitu banyak orang yang memiliki hikmat dunia. Saya pernah menonton satu film namanya Justice Bow, Hakim Pauceng. Dulu ketika saya suka menonton film itu dengan terjemahan bahkan didubing, itu film menunjukkan betapa berhikmatnya secara duniawi itu Hakim Pauceng. Dia harus mencari dan memberikan keadilan. Dia harus mencari data dan bukti-bukti atas putusan hakim yang sudah berlalu pun, ketika dia lihat ada kepincangan. Tadi kita agak bicara di sana tentang kasus yang sedang viral hari-hari ini, saudara, di depan sebelum kita ibadah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, hikmat dunia bisa menyelesaikan masalah. Tetapi ada banyak hikmat dunia pun tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dan dibutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Kita perlu mendapatkan hikmat dari Tuhan supaya semua kasus bisa diselesaikan dengan baik. Kita merancang sebuah kegiatan, ibadah, pelayanan. Butuh Roh Kudus dalam hidup kita untuk memberikan hikmat yang dari Allah itu sendiri bagi kita. Sehingga semua yang kita mau kerjakan dan lakukan diberkati Tuhan dan dibuat berhasil. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, saya kasih contoh yang kedua, Salomo. Wah, Salomo tidak mudah dia bisa menjadi raja. Abangnya sudah ingin menjadi raja. Bagaimana dengan Salomo? Dan ketika dia dinobatkan menjadi raja, juga tidak mudah bagaimana memimpin orang yang berdua kelompok, mendua hati. Yang satu berpihak ke abangnya, yang satu berpihak kepada dia. Mana yang mau dipilih? Dan bagaimana menenteramkan rakyat yang begitu tegar tengkuk? Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah, dibutuhkan hikmat. Nah, karena itu saya melihat bagaimana Salomo berdoa kepada Tuhan sehingga dia meminta hikmat, dan Tuhan katakan, apa yang mau kau minta? Aku mau hikmat. Loh, barangkali orang kalau ditanya, Amang Penatua mau minta apa? Oh, saya mau mobil Fortuner, mau uang yang banyak. Nah, Salomo tidak, dia katakan, saya mau hikmat. Bagaimana memimpin umat ini yang berbelah, yang mudah berubah karena pengaruh lingkungan dan keadaan situasional yang membuat orang sehingga bimbang, ragu, Bapak Ibu Saudara. Maka dia berkata, aku butuh hikmat. Sehingga nanti dalam perjalanan di dalam kerajaan itu dia bisa menenteramkan. Pasti ada kurbannya, ada korbannya. Ada yang harus disingkirkan karena memang bagaimanapun tidak, ketika orang yang terus membuat kegaduhan ini ada di tengah-tengah kelompok itu, maka dia terus menghasut dan terus akan menghasut. Bagaimana caranya? Lalu butuh hikmat, butuh kekuatan dari Tuhan. Maka dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dan 1 Raja-Raja pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-29, bagaimana Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Alkitab berkata, amat besar pengertian yang diberikan kepada dia. Sehingga dia berakal yang begitu luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Bayangin, nggak kebayang sama kita bagaimana Tuhan memberikan itu kepada dia, dan nanti apa dampaknya bagi dia dan bagi kerajaannya. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan,
orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan dari Darta, dan anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Ayat 32 dari 1 Raja-Raja 4 berkata begini. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari antara aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu itu. Dia berbicara juga tentang hewan-hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Allah memberikan hikmat yang begitu luar biasa kepada dia. Dan kiranya kita juga mendapatkan hikmat. Kalau tidak penuh seperti itu, setengahnya. Bapak Ibu mau? Oh, maukah Bapak Ibu? Mau ya? Yang mau katakan amin. Penting sekali itu bagi kita. Karena kita ini pemimpin-pemimpin. Nah, bagaimana itu dimiliki oleh Salomo? Sehingga 1 Raja-Raja 4 ayat 34 berkata begini. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo. Mereka ingin tahu. Istilah sekarang studi banding. Ada ya DPR studi banding, Bapak Ibu Saudara. Ada pemerintahan studi banding dan melakukan studi banding. Dan ingin mereka belajar dari apa yang dimiliki oleh Salomo. Sehingga bukan hanya mereka ingin belajar, dan akhirnya mereka membawa upeti kepada Salomo dari semua raja-raja di bumi, dikatakan di situ, dan yang telah mendengar betapa hikmat yang dimiliki oleh Salomo begitu luas sekali. Sehingga seorang ratu dari selatan itu berkata begini, bahkan aku melihat lebih lagi dari yang ku dengar tentang hikmat Salomo. Apa Bapak Ibu? Karena dia diurapi Tuhan. Nah, ini penting bagi kita hari ini. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, ketika saya percaya dan bertobat menerima Tuhan Yesus, maka dia memberikan Roh Kudus kepada saya. Roh Kudus itu, kata Alkitab, tinggal di dalam diri kita. Dia ada di dalam hati kita. Dia menjadi pengurapan bagi kita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia lahir dari Roh Kudus. Maka ketika dia berumur 30 tahun, dia pergi ke Sungai Yordan dan dibaptis di situ. Dari situ dia pergi ke padang belantara. Ketika dia dibaptis itu, turunlah pengurapan bagi Yesus. Dan pengurapan itu hikmat yang kuat, yang begitu luas sekali bagi umat manusia. Dan ketika kita diurapi dari Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Bahkan ada begitu banyak pengetahuan yang kita tidak tahu menjadi kita tahu. Seperti Tuhan berkata kepada Musa, bangunlah bait suciku, yaitu tabernakel. Bagaimana cara membangunnya? Dan bayangkan saudaraku, bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang khusus. Bahkan pelapis-pelapis apa itu, kemahnya itu harus terbuat dari ikan lumba-lumba dan ikan hiu. Bagaimana membuatnya? Di padang belantara. Dari mana dapatnya? Bagaimana caranya? Tuhan berkata kepada Musa, aku akan memberikan pengetahuan dan hikmat kepada orang-orangmu itu, supaya mereka memiliki pengetahuan dan dapat menangkap apa yang kau katakan, dan nempel di hati dan pikirannya, dan dia bisa menjabarkan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Aku beri mereka pengetahuan dan hikmat. Dahsyat. Saya belajar di sini, menakjubkan. Punya Tuhan seperti yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Itu sebabnya saya selalu berkata, di mana ada orang Kristen, di situ ada berkat. Sepakat? Di mana ada orang Kristen, di situ negeri akan diberkati. Akan kecewa sekali, dunia ini akan senang melihat kalau di mana ada orang Kristen, di situ ada kekacauan, berbadai terus, berkelahi, rumah tangga ribut aja. Piring terbang, saudara. Ini latihan Paskah atau latihan Natal gitu, saudara. Piring terbang, wah, kalimat badilah, kurang ajar, nama-nama binatang keluar semua. Kata-kata yang tidak bermakna, brengseklah, wah, kurang ajar. Disitako kudera, ya, kalimat-kalimat yang mengerikan keluar. Tetapi orang yang penuh roh, yang Alkitab ini dia pelajari setiap waktu, maka mereka akan mendapatkan pengertian.
Sudah sepakat? Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Ini penting bagi kita. Nah karena itu kalau saya lihat dan perhatikan di sini, ayat yang 13 sampai 16, aduh, saya lihat ini begitu tidak suka rasanya kita dengar ini ya. Coba, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Pertanyaan. Siapa? Sayakah? Penatuakah? Jemaatkah? Pengurus pemudakah? Guru sekolah minggukah? Siapakah? Maka jika kamu merasa bahwa kamu bijak dan berbudi, baiklah orang itu dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita ditengkar, diam aja. Saya ini sedang ditengkar orang. Didakwakan kepada saya yang tidak benar untuk menciptakan kegaduhan. Saya diam saja. Banyak orang yang berdoa kepada saya, teman-teman saya, para pendoa-pendoa syafaat, berkata, Pak, Bapak diam, itu sudah bagus sekali. Saya diam saja. Dimasukin di Facebook, dimasukin di mana, ngomongin sana hasut sini. Diam saja, saya berdoa, Tuhan, Engkau pasti melindungi saya. Jikalau saya tidak melakukan kebenaran, maka urapan saya akan bocor. Maka saya akan ditembus. Darah Yesus yang melindungi saya tidak bisa bocor urapan. Tapi ketika saya benar, maka sejuta serangan rudal apapun yang ditembakkan ke dalam diri saya mantul. Bukan mantap betul. Mantul. Saudara, kan ada suka mantul loh, mantap betul gitu ya. Dia mantul, nyelenceng gitu saudara. Dan akan rebah. 1000, 10.000 akan rebah di sisi kanan kita. Dia tak berkutik, asal kita benar. Kebenaran itulah yang membela kita. Katakan amin. Ini tidak mudah. Ketika istri ngoceh kepada suami, suami lebih ngoceh lagi. Wah, itu ngeri sekali saudara. Cobalah suami diam. Ketika istri ngoceh, sudah pedok, semua diomongin. Sampai dia diam capek, kasih dia minum teh manis. Agak yamang gitu. Coba, tapi kita kan enggak. Wah, tambah panas. Wah, pukul. Wah, udah. KDRT. Capek deh gitu ya saudara. Diam aja. Ketika ada orang tanya, jelasin. Udah mam, sekarang saya jelasin. Saya jelaskan sekarang. Nah ketika kita menjelaskan, kita minta pimpinan Roh Kudus bagi kita. Supaya apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, apa yang kita tahu tentang Yesus, kita boleh bercerita. Inilah yang saya tahu. Ini saya ceritakan. Bukan saya tidak punya suara yang keras untuk melawanmu. Saya diam. Bukan karena saya lemah. Saya diam. Bukan karena saya bodoh. Saya diam. Karena saya ingin kita lemah lembut. Marilah diam. Dan tiba waktunya kita jelaskan. Saudara, ada kalanya kita harus seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pertolongan Tuhan turunlah atas kita. Tetapi ayat yang ke-14 dari Yakobus 3 ini katakan begini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu bermegah diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ada banyak orang membela diri, dia ciptakan ayat-ayat yang baru dari Alkitab. Oh, Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suami dalam segala hal. Wah, istri sudah tidak berkutik. Suami sudah salah, ayat ini dipakai terus menjadi pedang, menjadi senjata. Tunduklah. Tahu nggak, dirimu itu sudah salah. Engkau tidak sadar kalau Alkitab juga berkata, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebagaimana engkau merawat dirimu sendiri.
Kasihilah istrimu seperti itu. Tapi kadang kita hanya memakai senjata. Ini senjata. Dan itu yang kita pakai, menancap ke sana, menancap ke samping, menancap kemana-mana, membabat sana sini. Kita kira kita sudah benar. Malah kita salah. Terutama orang-orang rohaniawan seperti saya, Bapak Ibu Saudara yang lain. Wah, ini pelajaran berharga. Mahal sekali menguasai hati. Ini telinga benar-benar, saudaraku, kalau tidak diurapi, panas hati ini mendengar gosip, mendengar kata-kata. Gak suka, saudaraku. Tetapi ayat ini berkata, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Oh, engkau merasa dirimu benar, tapi itu dari dunia, dari nafsu manusia. Lebih lagi, dari setan-setan, dari simbolis, dari iblis. Oh, saya benci iblis, saudara. Bapak Ibu benci juga iblis? Tapi berapa banyak pendeta yang dipakai oleh iblis melakukan kejahatan. Maaf ya, saya kalau ngomongin jemaat kan, nanti jemaat gak salam saya kalau waktu pulang. Saya lebih bagus ngomongin pendeta saja gitu kan. Apalagi kalau ngomongin penatua, nanti penatua tidak undang saya lagi berkhotbah gitu ya, saudaraku. Saudara, akhirnya saya ngomongin diri saya sendiri. Berapa banyak yang merasa dia pendeta, malah dia tidak mencerminkan kebajikan dalam hidupnya. Dia memutarbalikkan fakta, dia menyebarkan hoax. Hati-hati teman pendeta, seperti diri kita ini. Nih pakai toga begini, hati-hati. Sebab kitalah yang harus diadili pertama, yang akan dihakimi pertama. Guru, hati-hati mengajar. Jika engkau salah, kata Tuhan, kau harus dihakimi karena pengajaranmu. Pendeta, hati-hati khotbah. Hati-hati dalam hidupmu. Jika engkau menyebar hoax, membuat keonaran, awas, kau yang pertama akan diadili. Sekarang kita enak-enak bisa minum sambil khotbah. Enak, jemaat aja nggak minum ya. Pendetanya minum. Betapa tingginya martabat pendeta itu, sehingga pendeta itu disebut serba tahu. Apapun akhirnya jadi serba mengerti. Ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh seorang pendeta khotbah, saya kutip saja. Satu hari, kata pendeta ini, ada satu rumah tangga keluarga yang mau ke gereja. Oh, rupanya dia tahu ya, di mana tuh, di satu kota di bagian utara sana. Saya nggak usah sebutkan sukunya. Nah, saudara, rupanya kata pendeta ini, mereka itu suami istri berkelahi, mau ke gereja berkelahi, ribut dulu, masalah dulu. Nah, setelah ribut dan bermasalah, akhirnya ini suami tidak sempat makan. Dia ambillah kue wengko, ditaruh di jasnya, di dalam jasnya, kantong jasnya di dalam. Biasa di kota itu orang kalau datang ke gereja, bapak-bapak jemaat pakai jas. Satu hari, dan di hari yang sama itu ketika dia beribadah, pendeta khotbah. Dia bicara tentang Petrus yang mengkhianati Yesus. Tetapi pendeta itu cara berkatanya begini. Hai Petrus, apa yang terselip di dadamu? Kebetulan nama bapak ini Petrus. Wah, dia bilang, wah, nama saya dipanggil. Kembali sang pendeta berkata, Petrus, apa yang terselip di dadamu? Rupanya ini bapak-bapak ini karena juga sudah berkelahi di rumah kurang tidur juga. Akhirnya dia jawab, kuewengku pendeta. Semua orang ketawa gempar gitu, kuewengku. Akhirnya waktu pulang dia bilang apa? Ini pendeta serba tahu. Bahkan kuewengku di kantong jas saya pun dia tahu. Akhirnya orang berkata pendeta serba tahu. Paulus berkata, doalah untuk aku. Karena kita ini sebenarnya sama-sama manusia. Ya kan? Dicubit sama-sama sakit, disakiti sama-sama sakit juga. Nah, saudara, oleh karena itu ayat ini mengatakan begini. Kalau kamu bijak, ayat 13,
Maka ayat 14 berkata, akan ada kejahatan yang ditimbulkan di dalam diri manusia jikalau dia tidak bijak dan tidak berbudi. Maka apa yang terjadi? Dosa, dosa, dosa. Dan dunia, nafsu manusia, setan bekerja di situ. Lalu ayat selanjutnya 15. Itu bukan hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana iri hati ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dari segala macam perbuatan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, rupanya gitu ya. Saya membaca ayat ini ketika saya kemarin itu diminta, Amang, tolong waktunya khotbah di tempat kami. Dan saya lihat nasnya, wah, ini khotbah yang tajam sekali nih yang harus dikhotbahkan. Bagaimana macam pula ini mau dikhotbahkan ini ke orang-orang kita nih, aduh gitu ya. Jangan-jangan nanti ada sakit hati nih saudara. Itu senenggolan, jangan lagi diundang gitu, macam-macam itu. Khotbahnya itu tidak menyenangkan di hati kita. Udahlah, jangan diundang lagi. Ada banyak orang yang masih bisa khotbah bikin kita ketawa sampai sakit perut. Dan udah itu kita pulang senang, gembira-gembira. Nenggolan jangan lagi, jangan diundang lagi. Kenapa? Nih, tajam sekali khotbahnya gitu ya saudara. Tapi enggak ya Bapak Ibu Saudara, di sini mah barager sadayana. Saya percaya orang-orang baik semua. Dan tadi pun doa kita sudah begitu, supaya kami dibaharui, dituntun di dalam kebenaran firman Allah. Oh, ingat ya, hai anak muda, ingat ya, di mana di situ ada iri hati. Jikalau kita lihat ada orang yang sukses, ada kita lebih berhasil dari kita, atau orang lain lebih berhasil dari kita, muncul iri hati. Ingat, awas, jagalah hatimu. Jika pemimpin yang lain lebih berhasil, jika Jokowi lebih berhasil dari yang lain, muncullah iri hati, dengki, sakit hati. Oh, luka sekali, dalam sekali. Kalau sudah terjadi apa yang terjadi di situ, maka apa yang dikatakan dalam Alkitab itu, maka di situ akan ada mementingkan diri sendiri, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sudah, kita akan rancang yang jahat. Bagaimana caranya supaya warungnya itu mati? Dia pergi ke dukun. Kata dukun, tanamlah kepala anjing di situ supaya menggonggong terus mereka. Mau percaya lagi dia, ditanam kepala anjing, tidak menggonggong juga. Tidak menggonggong juga. Pergi lagi ke dukun yang lain. Dukun yang satu tidak manjur, cari lagi dukun yang lain. Bagaimana caranya supaya mereka berkelahi terus di situ di dalam rumah itu? Lalu yang satu bilang, carilah tempat cakar ayam yang ayam berkelahi, mertube. Ayam berkelahi. Lalu bekas kakinya itu ambil pasir-pasir, lemparkan ke atap rumahnya. Dilemparkan saudara, tetap juga tidak ribut itu suami istri. Dengan anak-anak damai saja. Saudara, kenapa? Karena mereka jemaat yang dibimbing seperti ini, dan mereka hidup di dalam firman Tuhan, dan Roh Kudus berkuasa atas diri mereka. Katakan amin. Andaikan mereka juga orang Kristen yang suka rajin koor, tapi tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau merenungkannya siang dan malam, tidak mau melakukan firman Tuhan, lihat mereka terus bisa berkelahi tiap hari. Ya, semua kata-kata kotor keluar di situ. Padahal dia aktivis. Dia orang yang kalau datang ke gereja jalan pun lambatnya bukan main, saudaraku, untuk menunjukkan wibawa. Sehingga kucing pun takut melihat dia. Sementara orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Segala perbuatan jahat tidak kena sama orang itu. Katakan amin. Inilah yang penting bagi jemaat ini. Karena itu saudara, pada ayat yang ke-15 itu, biarlah tersingkir dari kehidupan kita. Jemaat yang ada di tempat ini, semua menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Ayat yang ke-16.
Maka apa yang terjadi? Ayat ini berkata, di mana di situ ada kekacauan, ada iri hati, perbuatan jahat. Inilah yang dihasilkan oleh dunia. Sehingga hidup kacau. Saudara, bukan hanya di rumah, bukan hanya di perkumpulan, di arisan Bapak Ibu. Di gereja pun bisa terjadi. Di gereja, gereja. Kalau sudah terjadi di gereja pertengkaran, ya ampun, tambah mengakar lagi. Ikut-ikutan lagi amang boru, ikut-ikutan namboru. Memang dong. Gak disuruh ngebela lagi, datang lagi tulang dan tulang. Ya saudara, mulai berblok. Dan iblis lebih cepat kerjanya. Dia panggil setan-setan dari mana-mana, dari gunung kidul, dari mana-mana, masuk ke gereja ini, buat keonaran, masuk ke rumah mereka masing-masing, ciptakan perdebatan. Wow, menakutkan. Kacau, gaduh. Mau kita tentram, amin. Minta hikmat dari Tuhan. Ada orang, ini sudah tahu. Jadi gembala itu, pendeta itu biasanya saya suka menyebut gembala. Kenapa saya sebut gembala? Bukan hanya pendeta sih bagi saya gembala. Penatua-penatua, pengurus-pengurus gereja itu gembala. Karena apa? Tuhan menunjuk mereka untuk menggembalakan domba-domba itu sebenarnya. Bukan hanya pendeta loh Bapak Ibu. Ya, gembalakanlah domba-domba itu. Tahu nih. Si Kijang Roha. Apa terjemahan bahasa Indonesia si Kijang Roha? Tinggi hati. Pembual. Sombong. Saya tidak tunjuk orang ya. Saya tunjuk tembok. Pemecah belah. Tahu pemecah belah itu? Orang Batak bilang, jaga mapa mola-mola. Songon na burjutuho nakatana pebegion sai songon na tabo jaga mapa mola songon na burjutuho nakatana pebegion sai songon na tabo. Ayaw ko ibarindi domang. Itu orang pemecah belah itu. Waduh, enak dia. Memang golai, memang gue tulang. Dan tamak. Gak patut dia ngomong itu. Apalagi hula-hulanya. Harus bawa dekke itu. Apa tuh? Bawa tubuh-tubuh si panganan itu. Minta maaf. Pemula pemecah belah. Be careful. Hati-hatilah. Jaga mahamu. Kita pakai beberapa bahasa. Waspadalah. Saudara. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, jikalau itu terjadi, hati-hatilah. Perhatikan baik-baik. Ini waspada. Jangan terseret. Banyak orang terseret. Ya. Saya belajar di Alkitab. Rupanya iblis yang banyak di dunia ini karena diseret Hillel dengan ekornya. Ketika Tuhan menghajar Hillel, itu yang diterjemahkan dalam King James Version Alkitab kita dengan nama Lucifer. Orang Indonesia bilang simbolis, setan. Dikutuk oleh Tuhan dari surga, maka dia menyeret sepertiga malaikat di surga. Dia membawa, dia menghasut. Sehingga sepertiga malaikat dibawa ke dalam dunia kehancuran. Dan menjadi simbolis Belzebul, setan, iblis. Awas, jangan mau terseret. Meski itu adik, meski itu abang, meski itu bapak, meski itu mama. Orang yang penuh hikmat berkata, bukan mama, salah mama. Bapak salah, Pak. Jangan begitu, Pak. Bapak salah, mama salah. Adik, janganlah. Abang, jangan. Itu, jangan. Takutlah kita sama Tuhan. Jangan. Itulah bedanya orang beribadah dan tidak beribadah. Gitu.
Jadi cepat-cepatlah datang ke gereja seperti yang tadi dibicarakan di depan. Jangan pernah terlambat. Amin. Karena kita mau menghadap Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya ingin akhiri bagian yang kedua. Jadi ketika pertama dikatakan hikmat yang dari surga atau dari dunia, maka ayat 17 dan 18 katakan begini, hikmat dari surga, dari atas. Dia berkata, pertama-tama itu murni, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dia tidak berteologi abu-abu, dia tidak berteologi kontemporer, dia tidak berteologi sesat, dia berteologi yang murni dari Tuhan. Teologinya, imannya murni dari Tuhan. Yes, itu hebat sekali. Pertama-tama murni, selanjutnya dia menghasilkan kedamaian, pendamai. Mertua mahalak, nama buah damai. Aiguara mana sidak akak anak nih di bata. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah, pendamai, damai. Memang dok, itulah ini. Saya lihat orang punya gelar doktor teologi, tapi dia pemecah belah. Aduh, masya Allah, astagfirullah. Doktor teologi tapi pemecah belah. Pergi ke sana menghasut, pergi ke sini doktor teologi. Masya Allah, saya ini doktor teologi loh. Saya bilang jangan-jangan ada di antara kita ini. Waduh, hati-hati nih saudara. Tapi ada orang tidak sekolah teologi, dia diam dan dia siap mengalah dan menderita. Dia diam. Dia tahu apa itu kebenaran. Dia tahu apa itu abu-abu. Dia tahu itu apa artinya kontemporer. Tapi dia diam. Dia tidak bicara, dia tidak angkat bicara. Hanya tiba waktunya meski sudah diabaikan orang. Orang berhikmat akan bicara pada waktunya. Saudara, biarlah Roh Kudus tinggal atas kita, katakan amin. Nah, selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-17, beramah. Ramah. Jadi biasanya logatnya itu kasar. Kadang kita begini Bapak Ibu, saya menemukan orang sebenarnya hatinya lembut, tapi karena logatnya kasar, dianggap orang pemarah. Kasar Mamat tahun, kasar banget nih sama bapak ini, kasar banget nih ibu ini. Padahal sebenarnya dia lembut. Nah, kini kita bisa bedakan itu. Dia peramah, ramah sebenarnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi setiap orang yang ada di sekitar kita. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu sekalian. Oh, kalau itu istri, ramah. Kau ramah ya mami, ya ramah lah terus. Katakan amin. Coba ini kalau dia, layon, orang nabab terus gitu ya, saudara. Gitu ya. Lalu penurut. Waduh. Indah sekali, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, selalu berbuat yang baik. Dan ada lagi, tidak memihak. Alah, tabuna itu enak sekali ya, tidak memihak. Wow, masa saya hula-hulamu kau tidak dukung? Itu orang yang penuh hikmat, dia bilang, jangan seret saya kepada sengketa yang kau ciptakan. Tolong jangan seret saya pada masalah yang kau ciptakan. Biarlah saya tidak terseret ke dalamnya. Amin, saudara. Coba berapa banyak di antara kita kalau melihat anak-anak kita bertengkar. Kalau mereka bertengkar sebenarnya itu kegagalan papa dan mama. Betul nggak? Gagal loh kita mendidik mereka. Tapi ketika dia bertengkar, siapa yang kita pihak? Kamu. Karena dia suka menyisihkan uangnya bantu kita. Padahal dia salah, kita bela dia. Hei, jangan lakukan itu. Jangan terseret. Dan dia katakan di sini, tidak munafik. Tidak munafik. Bagaimana ini munafik ini? Saya sendiri mengkategorikan munafik itu tadinya yang biasa-biasa saja. Tetapi Alkitab berkata, satu hari ketika Petrus bertemu dengan orang-orang yang bukan Yahudi, tiba-tiba datanglah yang bernama Paulus. Ketika dia tahu Paulus datang, maka Petrus menyingkir. Paulus katakan, guru, tuan, bos, komandan,
tolong jangan munafik. Pertanggungjawabkan pertemuanmu. Gara-gara saya datang, masa menyingkir kamu? Jangan munafik. Rupanya yang gituan juga disebut munafik ya. Jadi bisa saja pendeta munafik ternyata. Begitu ya. Jangan-jangan nanti hasil rohanian sakit hati nanti dia. Lah sudah, pergi dulu saya ya. Munafik juga. Kalau dasarnya tidak benar, jangan munafik, tidak munafik. Dan yang terakhir, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai dan untuk mereka yang mengadakan damai. Hikmat dari sorga turunlah atas kita semua, memenuhi kita semua. Katakan amin. Turunlah damai sejahtera Allah bagi kita. Memang tidak mudah kalau kita dizolimi, tidak mudah. Kita bisa menahan diri, belum tentu. Kita dizolimi, tahu dizolimi, dibully, nggak mudah kita dibully, dibuat ditulisin macam-macam, diam, nggak mudah Bapak Ibu. Tapi saya percaya gereja ini akan menjadi semakin besar lagi ketika hikmat dari sorga turun atas kita semua. Katakan amin. Dan Alkitab Kisah Rasul pasal 4 berkata, gereja mula-mula itu disukai semua orang. Sehingga apa yang terjadi? Ayat itu berkata, tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Gak perlu saudara pergi menginjil kemana-mana. Orang datang, disukai. Kalau gereja ini disukai, orang datang. Kami boleh bergabung? Tidak. Amang, daftarlah kami jadi jemaat di sini. Tapi kalau tidak disukai, dijemput-jemput juga, dikasih sembako tiap minggu. Udah habis sembako, goodbye, tinggalkan kita. Tapi kalau kita disukai semua orang, anak gadis disukai semua orang, jangan salah tangkap, seneng. Pemuda-pemuda disukai semua orang, maka gadis-gadis melirik padamu. Duhilah, andaikan ada orang seperti itu jadi suamiku. Bukan orang itu jadi suaminya, saudaraku. Orang seperti itu. Andaikan ada secantik itu, kata pemuda yang lain, menjadi istriku. Baik sekali. Narajinan. Semua dibersihkan. Dia lihat ada sampah diambil. Puntung rokok orang diambil. Rajin sekali, gak disuruh-suruh. Emangnya saya pembantu? Sambil wajah. Ngeri sekali yang lihatnya. Tapi setelah melihat anak gadis yang setiap kali dia melihat ada sampah di mana-mana, langsung dia ambil. Lalu dia siapkan di tempat kantong dan dia buang ke tempat pembuangan sampah. Sementara yang lain enak aja. Berjudo Tuhan, baik itu Tuhan kita itu. Bekas sampahnya dilempar saja. Dia ngomong Tuhan baik. Tuhan itu baik. Dia lagi makan pisang. Memang ada mujizat dalam Tuhan itu makan pisang. Tapi kulit pisangnya dilemparkan saja. Tapi ada orang yang mengambilnya dan memungutnya. Dia tidak merasa bahwa dia budak. Dia itu muncul karena dia punya hikmat. Biarlah kita semua penuh hikmat. Mari kita. Bapa, terima kasih. Kiranya firman-Mu memimpin kami senantiasa. Biarlah kami penuh dengan Roh Kudus, roh hikmat, roh kebijaksanaan, pengetahuan akan kebenaran, dan berbuat baik. Biarlah semua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama katakan